Saat ini akan membicarakan sebuah topik yang penting untuk kita pelajari. Diharapkan topik ini dapat berguna untuk para pendidik di satuan pendidikan maupun di perguruan tinggi. Topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah model pembelajaran perilaku dengan judul manajemen kontingensi. Orientasi model manajemen kontingensi. Yang pertama, secara konsep, teori perilaku memandang perilaku manusia sebagai fungsi dari lingkungan terdekat. Secara khusus dan stimulus memunculkan reinforcement atau penguatan. Manajemen kontingensi didasarkan pada prinsip operan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti. Untuk hubungan instrumental atau kontingen yang akan didirikan, konsekuensi yang memperkuat harus mengikuti. Jika perilaku tidak diperkuat, maka akan punah atau hilang. Ada beberapa jenis reinforcement yang meliputi sosial material dan aktivitas. Reinforce dapat disampaikan pada beberapa basis tergantung pada tujuan beberapa penguatan yang lebih menguntungkan. Reinforcement berkelanjutan adalah penerapan penguatan setelah mendapat respon yang diinginkan. Yang kedua, kontingensi manajemen prosedur. Kontingensi manajemen digunakan baik secara dasar untuk mengatur lingkungan belajar atau mengubah perilaku individu. Terdiri dari umumnya dari prosedur yang sama. Yang pertama, menentukan kinerja akhir. Yang kedua, menilai perilaku. Menetapkan data dasar. Merumuskan program manajemen kontingensi. Yang keempat, melembagakan program. Dan yang kelima, mengevaluasi program. Tahap 1, menentukan kinerja akhir, yang mana memerlukan pengakuan umum bahwa perilaku perlu diubah atau dicapai. Perilaku dapat melibatkan kebiasaan deskriptif atau maladaptif atau tindakan, atau memperoleh keterampilan khusus dan pengetahuan. Setelah program manajemen dikembangkan, perlu untuk yang pertama menentukan secara tepat perilaku yang akan diubah dan tanggapan yang akan didapat atau tujuan perilaku. Yang kedua, mengembangkan prosedur untuk mengikuti perilaku. Ruang kelas yang digunakan pada model analisis perilaku biasanya sangat terstruktur. Yang jelas program pendidikan di mana perkembangannya dimonitor secara terus-menerus. Perilaku dapat diukur oleh laporan pengamatan langsung depresi spesimen, di mana pengamatan mencatat waktu dan terjadinya perilaku masing-masing atau dengan waktu sampling. Mengamati setiap kali periode mungkin 5 menit mencatat apakah perilaku telah terjadi. Tahap kedua, penilaian dari perilaku masuk setelah perilaku sasaran telah diidentifikasi dan didefinisikan dan kemudian diukur dan dikembangkan. Fase ini juga sebagai menetapkan data dasar. Fase ini juga adalah rekaman sebenarnya dari frekuensi perilaku yang tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi diagnosis awal dan memberikan informasi tentang dan mempertahankan rangsangan. Tahap 3, merumuskan program manajemen kontingensi untuk perilaku tertentu atau rangkaian perilaku. Hal ini melibatkan yang pertama penataan situasi, memilih enforcer, memilih membentuk rencana dalam ruang kelas perhatian harus diperhatikan kepada lingkungan fisik, bahan belajar dan fitur interaktif. Adapun tahap keempat adalah untuk melembagakan program kontingensi manajemen termasuk mengatur lingkungan, membuat pengumuman yang kontingensi, dan membuat respon siswa sesuai dengan jadwal penguatan dan program pembentukan yang dipilih. Tahap kelima, dalam manajemen kontingensi mengevaluasi program, sebagian bioforis menganggap sebagai memvalidasi keberhasilan program. Evaluasi sering dibangun dalam sebuah program, misalnya ketika seorang siswa telah mempertahankan tingkat kemajuan dan tingkat kerja dalam program matematika yang mempunyai langkah-langkah evaluasi dan terus-menerus. Salah satu karakteristik utama dari lingkungan analisis perilaku adalah penataan yang disengaja untuk kesadaran evaluasi yang mana evaluasi difasilitasi oleh awalnya dengan menentukan perilaku yang diinginkan dalam hal tepat dan dengan merangsang atau mengidentifikasi prosedur pengukuran.
Dalam beberapa kasus, terutama dalam penelitian perilaku, penguatan dihentikan untuk sementara dan kemudian dilakukan kembali. Perilaku dicatat dalam kedua kondisi. 3. Tujuan dan asumsi. Tujuan utama dari setiap program manajemen kontingensi adalah pengalihan dari perilaku dengan situasi baru yang serupa. Yang tersirat dalam tujuan ini adalah daya tahan. Perilaku adaptif baru akan menjadi instinktif di bawah kontrol diri individu dan pemantauan diri. Manajemen kontingensi mempunyai banyak kegunaan, termasuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan seperti yang terkait dengan hiperdependensi, agresif, pasif, depresi, penarikan, dan tugas kegiatan. Manajemen kontingensi juga dapat digunakan untuk mengurangi perilaku maladaptif. Dan model ini juga berharga dalam pengembangan perilaku baru, seperti keterampilan akademis, keterampilan sosial, pengelolaan keterampilan diri, dan sebagai alat yang berharga untuk mengubah tanggapan emosional seperti mengurangi ketakutan atau menghilangkan kecemasan. Manajemen kontingensi pada akhirnya diharapkan efektif dalam mempertahankan perilaku yang diinginkan sudah ada. Kita bicara model pembelajaran. Yang pertama, sintak. Tujuan dari tahap pertama adalah menentukan perilaku sasaran, hasil perilaku akhir yang diinginkan. Dua kegiatan harus diselesaikan pada saat bersamaan. Yang pertama, menentukan hasil aktual dan perilaku. Yang kedua, mengembangkan rencana untuk mengukur perilaku. Dua cara yang relatif sederhana untuk mengukur dan merekam perilaku adalah behaviory specimen dan sampel baris. Cara lain untuk rekaman adalah hanya untuk mengamati siswa setiap 10 menit atau mencatat adanya perilaku yang ditargetkan, misalnya null beating. Modifikasi pada sampel waktu mungkin termasuk mencatat kegiatan selama periode waktu dan mencatat jumlah kejadian dan perilaku dalam segmen waktu tertentu. Kalau kita lihat di tabel sintak, tahap pertama itu adalah menentukan kerja akhir. Dimulai dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan perilaku sasaran, menentukan hasil, mengembangkan rencana, mengukur, dan merekam. Tahap yang kedua menentukan status perilaku, mengamati, mencatat preferensi perilaku, dan jika perlu, alami dan konteks perilaku. Tahap ketiga merumuskan, membuat keputusan lingkungan, pilih motif penguat dan jadwal, menyelesaikan membentuk perilaku, amati, catat, preferensi, dan jika perlu. Tahap 4, melembagakan, aturlah lingkungan, menginformasikan siswa, menjaga penguatan, dan membentuk. Dan tahap kelima, evaluasi program, yaitu mengukur respon yang diinginkan, mengukur, dan kemudian. Sistem sosial. Sistem sosial untuk perilaku tertentu dalam model ini sangat terstruktur. Guru mengendalikan sistem penghargaan atau dengan reward dan lingkungan. Dan terkadang aspek dari sistem sosial dapat dinegosiasikan, terutama karena model bergerak menuju kontingensi manajemen untuk pengendalian diri atau self-control. Dalam berbagai kasus, motivasi penguat dan jadwal penguatan dapat dinegosiasikan dengan siswa. Prinsip reaksi. Prinsip-prinsip yang bereaksi terhadap pelajar didasarkan pada prinsip-prinsip pengkondisian, peran dan manajemen kontingensi khususnya yang telah dikembangkan. Secara umum perilaku tidak pantas diabaikan, yang secara tepat adalah diperkuat jika perlu time out digunakan. Sistem pendukung. Dukungan bervariasi dengan jenis program. Dari tidak ada dukungan khusus untuk dukungan rumit, bahkan reinforce jadwal pendataan ulang kegiatan tempat duduk, material, dan program ini sangat diperlukan. Dukungan terbesar manusia adalah akurasi dan konsistensi dalam penerapan manajemen kontingensi. Aplikasi penerapan. Manajemen kontingensi menemukan aplikasi pendidikan dalam instruksi program, baik program individu, desain lingkungan, dan aplikasi umum dalam penerimaan. Kalau kita lihat dampak pembelajaran dan pengiring, manajemen kontingensi sangat fleksibel dan dapat diarahkan ke arah tujuan dalam setiap domain yang digunakan oleh guru mengarah ke pengembangan akhir.
Kalau kita lihat gambar kontingensi management model, itu berpengaruh terhadap academic skill atau knowledge, social skill, behavior, self-management skill, emotional atau respon, personal skill, behavior. Dari gambar tersebut ada beberapa yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, kalau bicara secara struktur, tahap pertama menentukan kinerja akhir, mengidentifikasi, mendefinisikan perilaku, menentukan hasil perilaku yang diinginkan, mengembangkan rencana untuk mengukur dan merekam perilaku. Tahap kedua, menentukan status perilaku, mengamati, mencatat preferensi perilaku, dan jika perlu, amati dan konteks perilaku. Tahap ketiga, merumuskan kontingensi. Tahap keempat, melambangkan program. Tahap kelima, evaluasi program. Kedua, sistem sosial. Guru mengendalikan sistem penghargaan dengan reward dan lingkungan. Dan terkadang aspek dari sistem sosial dapat dinegosiasikan terutama dikarenakan model bergerak menuju kontingensi manajemen untuk pengendalian diri atau self control. Prinsip reaksi yang bereaksi terhadap pelajar didasarkan pada prinsip pengkondisian operan dan manajemen kontingensi khusus yang telah dikembangkan. Yang keempat, sistem pendukung. Bahan reinforces, jadwal penataan ulang, kegiatan, tempat duduk, dan material dalam program ini sangat diperlukan. Dukungan terbesar manusia adalah akurasi dan konsistensi dalam menerapkan manajemen kontingensi. Sekian perkuliahan online hari ini. Sampai jumpa pada